Kamis Ceria GBI Philadelphia Kendari. Beberapa hal yang perlu adik-adik perhatikan saat beribadah. Yang pertama, beribadahlah di tempat yang sesuai, seperti ruang tamu, ruang keluarga, ataupun ruang doa. Yang kedua, gunakanlah pakaian yang rapi saat beribadah. Yang ketiga, siapkan buku catatan untuk mencatat kebenaran firman Tuhan. Adik-adik diharapkan ikut terlibat aktif saat ibadah sedang berlangsung. Demikian info ibadah Kamis Ceria GBI Philadelphia Kendari. Tuhan Yesus memberkati. Selamat beribadah. Shalom. Selamat sore. Nah, Claudia mau tanya dulu sama kakak-kakak. Kakak-kakak bagaimana kabarnya? Luar biasa. Kakak-kakak, kita tanya adik-adik yuk bagaimana kabarnya? Adik-adik bagaimana kabarnya? Dahsyat, luar biasa. Yes, yes, yes. Puji nama Tuhan adik-adik. Sebelum kita memulai ibadah kita satukan hati, kita lipat tangan, kita tutup mata, kita berdoa.
tentang kasih Yesus manis dan indah. Semua tepuk tangan ya. Kasih Yesus manis dan indah, kasih Yesus manis dan indah, kasih Yesus manis dan indah. Oh oh sungguh
berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami mengucap syukur kepadamu untuk sore hari ini. Terima kasih untuk kesempatan yang kau masih beri bagi kami, untuk kami boleh memuji, memuliakan namamu. Kami boleh bersekutu bersama-sama di dalam mendengarkan firman-Mu. Kami berdoa Tuhan Yesus, Engkau terus Tuhan memberkati kehidupan kami. Kami siapkan hati kami yang terbaik untuk mendengarkan firman-Mu. Dan kami percaya lewat firman-Mu kami semakin diubahkan, untuk kami semakin serupa dan segambar dengan Engkau dalam setiap karakter-karakter-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, semua yang siap untuk mendengarkan cerita firman Tuhan sama-sama katakan amin. Shalom sahabat sore semuanya, apa kabar sore hari ini adik-adik? Saya percaya semua dalam perlindungan Tuhan, semua dalam keadaan yang sehat, semua dalam keadaan yang bersukacita, karena Tuhan Yesus selalu bersama-sama dengan kita. Amin. Ada yang diberkati Tuhan. 2 minggu yang lalu, siapa yang masih ingat tentang cerita yang kakak bawakan? Ya, masih ada yang ingat, ada yang sudah lupa juga ya, atau ada yang belum nontonnya. Kakak-kakak berharap adik-adik yang ada semakin hari, setiap hari minggunya, setiap minggunya, setiap hari Kamis, adik-adik bisa untuk terus giat, rajin untuk bersekutu bersama dengan Tuhan lewat ibadah kita di online ya. Nah, 2 minggu yang lalu kakak bercerita tentang apa? Darah Yesus yang menyelamatkan kita dari apa adik-adik? Dari dosa-dosa kita. Nah, 2 minggu yang lalu kita sudah belajar bahwa keselamatan itu didapatkan secara cuma-cuma, secara gratis daripada Tuhan Yesus. Tapi adik-adik, dalam mempertahankan keselamatan itu, kita harus berjuang bersama-sama. Berjuang artinya kita bekerja untuk mengerjakan keselamatan itu. Amin. Nah, adik-adik, hari ini kakak masih mau lanjut tentang bagaimana keadaan hati kita. Hati kita, kalau 2 minggu lalu kakak gambarkan hati kita itu seperti air yang jernih di dalam gelas. Nah, hari ini kakak gambarkan hati kita di hadapan Tuhan ketika kita masih ada dalam kandungan ibu kita. Ketika kita lahir ke dalam dunia ini, hati kita seperti ini adik-adik ya. Putih bersih, tidak ada nodanya, tidak ada sedikit pun yang menodai hati kita. Tapi dengan berjalannya waktu yang ada, adik-adik, hati kita semakin apa? Mulai kotor dengan setiap dosa yang kita lakukan. Ya, adik-adik ini. Nah, hati kita dengan bertumbuhnya kita, dengan semakin besarnya kita, hati kita mulai dengan dinodai dengan apa ini adik-adik? Hati yang bohong. Nah, kita mulai berkata tidak jujur. Walaupun kita sudah katakan saya percaya kepada Yesus Kristus, tapi hati kita masih tetap kotor di hadapan Tuhan. Nah, kita mulai berkata yang tidak benar terhadap siapapun, terhadap kakak, terhadap adik, terhadap teman-teman kita, terhadap orang-orang yang ada di sekeliling kita. Jadi, keegoisan juga mulai menguasai hati kita. Yang penting saya senang, orang lain tidak mau saya peduli. Wah, itu namanya hati yang kotor ya. Semakin kotor kita mulai benci. Hati kita ini dipenuhi dengan kebencian yang ada. Benci terhadap orang yang memfitnah kita, benci terhadap orang-orang yang membuli kita, mungkin adik-adik. Benci terhadap orang yang mengejek kita. Ada mulai timbul kebencian dalam hati kita. Wah, hati kita sudah mulai dikuasai dengan kebencian. Apalagi adik-adik, marah, sedikit-sedikit marah, sedikit-sedikit marah tanpa alasan. Wah, dia marah semua orang tanpa alasan. Apalagi adik-adik di sini. Wah, mulai malas. Malas dalam segala hal. Malas berdoa, malas beribadah, malas untuk mendengarkan firman Tuhan, malas untuk bekerja, disuruh minta tolong, malas. Ibadah di Kamis Ceria saja yang tidak online, malas pergi, apalagi yang online. Wah, adik-adik, wah, kemalasan mulai menguasai kehidupannya. Akhirnya lama-lama malas untuk berdoa, sudah tidak mau untuk membaca firman Tuhan. Wah, adik-adik, hati ini sudah dipenuhi dengan kemalasan dalam semuanya. Wah, mulai lagi mencuri. Mencuri itu bukan hanya diam-diam ambil barangnya orang adik-adik,
Tapi mencuri itu ketika kita tidak pamitan sama orang, biar orang ada di situ tapi kita diam-diam saja ambil barangnya dia. Itu namanya mencuri, adik-adik. Jadi bukan hanya tidak ada orang kita ambil, tapi ketika ada orangnya tapi kita tidak permisi dulu kepada orangnya, kita sudah mulai ambil barang-barangnya. Apalagi kita mulai dikuasai dengan membantah. Wah, sudah mulai memberontak kepada orang tua. Orang tua belum bicara 2-3 kata, dia sudah 10 kata. Wah, mulai membantah. Orang tua belum selesai bicara, dia sudah lebih banyak ocehannya. Wah, itu hatinya hidup dalam pertengkaran, hidup dalam kesombongan. Dia merasa dirinya bahwa apa adik-adik, tanpa saya tidak akan jadi itu. Wah, kalau tidak ada saya tidak ramai loh itu. Wah, itu sudah mulai sombong. Dia merasa bahwa dirinya lebih penting daripada orang lain. Ya, di sekolah mungkin diam-diam lagi ujian atau lagi ulangan, dia mulai menyontek diam-diam. Wah, guru lagi tidak lihat. Padahal ayat hafalannya berapa minggu lalu, mata Tuhan ada di segala tempat. Jadi dia pikir, wah, gurunya tidak lihat. Padahal mata Tuhan tertuju sama dia. Dia mulai nyontek. Aduh, biar sudah dapat nilai 10 dan nilai 9, tapi itu hasil contekan, itu tetap dosa di hadapan Tuhan. Artinya tidak jujur dengan diri kita sendiri. Nah, apalagi yang mengotori hati kita? Iri hati. Wah, teman-temannya dapat piala contohnya, teman-teman mendapat juara, atau adik-adiknya dapat lebih daripada yang dikasih. Wah, dia mulai iri hati. Wah, dia tidak terima. Wah, mama dengan papa ini tidak adil. Masa adik dikasih banyak, saya cuma dikasih sedikit. Wah, itu dia tidak menyadari bahwa semua dapat berkat yang sama sesuai dengan kebutuhan kita. Apalagi yang menguasai hatinya kita. Wah, mulai pelit. Rupanya adik-adik, firman Tuhan katakan orang-orang yang pelit itu, kikir itu tidak punya tempat dalam kerajaan surga. Wah, dia susah sekali memberi. Sementara beberapa minggu yang lalu kita belajar bahwa roh yang Tuhan mau itu, hati yang Tuhan mau adalah roh yang suka bermurah hati, yang suka memberi. Yesus sendiri memberikan contoh, memberikan teladan kepada kita bagaimana kita sebagai anak-anak Tuhan harus belajar untuk selalu bermurah hati, suka menolong, suka memberi kepada orang-orang yang ada di sekeliling kita. Wah, mulai mengejek orang lain atau teman-temannya pulang jalan dari jalanan, dia lewat, dia ejek-ejek. Atau orang tua atau orang-orang yang lewat, dia suka sekali mengejek orang lain. Akhirnya orang itu mulai marah, lama-lama marah-marah, akhirnya mulai berkelahi. Dia menciptakan suasana yang tidak aman, tidak damai. Nah, hati kita ini semakin kotor. Nah, mulai berontak, suka melawan orang tua. Orang tua, jangan kamu begitu. Dia tidak mau tahu. Dia terus melakukan sesuatu yang dia anggap benar, padahal itu sudah salah. Suka melawan orang tua. Itu dosa atau noda yang menodai hati kita. Nah, tidak mau mendengar-dengaran sama siapapun, baik terhadap orang tua maupun terhadap siapapun yang lebih tua, atau tidak mau dengar-dengaran kalau ditegur, apalagi mau dengar-dengaran sama firman Tuhan. Wah, itu dia susah sekali untuk melakukan hal itu. Itu sebabnya adik-adik, ketika hati kita sudah dipenuhi dengan kotoran-kotoran seperti ini, noda yang ada seperti ini, hati kita sudah mulai kotor dan hati Tuhan semakin sedih. Adik-adik yang ada, wah, rupanya ketika kita hidup di dalam dosa, adik-adik tahu hati Tuhan itu pilu, hati Tuhan itu sedih. Dan dia berkata di dalam Yehezkiel pasal 36 ayat 26 sampai 27. Kita baca bersama-sama ya. Yehezkiel pasal 36 ayatnya yang ke-26 sampai ayatnya yang ke-27. Kakak-kakak yang sudah bisa membaca, ayo kita baca bersama-sama. Yehezkiel pasal 36 ayatnya yang ke-26 sampai 27. 1, 2, 3.
kamu akan kuberikan hati yang baru dan roh yang baru di dalam batinmu. Dan aku akan menjauhkan dari tubuhmu hati yang keras dan kuberikan kepadamu hati yang taat. Ayat yang ke-27. Rohku akan kuberikan diam di dalam batinmu, dan aku akan membuat kamu hidup menurut segala ketetapanku dan tetap berpegang pada peraturan-peraturanku dan melakukannya. Wah, adik-adik tahu, ketika hati kita sudah mulai kotor seperti ini, Tuhan katakan, kamu akan kuberikan hati yang apa adik-adik? Yang baru dan roh yang baru di dalam batinmu, dan aku akan menjauhkan darimu hati yang keras. Wah, Tuhan lihat, waduh, hatinya anak-anakku di bawah ini sudah penuh dengan kotoran, sudah penuh dengan dosa. Itu sebabnya Dia mau menggantikan hati kita yang kotor ini. Dia mau membaharui menjadi hati yang putih kembali, yang bersih kembali. Itu sebabnya dengan apa kita bisa menghapus semua itu. Kembali lagi 2 minggu lalu, bahwa hanya melalui darah Yesus, pengorbanan Yesus di atas kayu salib, dosa kita diampuni. Nah adik-adik, kalau hati kita yang dulu sudah kotor, Tuhan bilang, siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan yang baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. 2 Korintus pasal 5 ayat 17. Firman Tuhan berbunyi demikian. Jadi mungkin sampai hari ini, wah, ternyata banyak sekali dosa yang saya lakukan tadi ya. Masih banyak kesalahan, saya orang yang egois, saya orang yang suka bertengkar, suka melawan orang tua. Datang sama Tuhan sore hari ini, Tuhan Yesus, saya mengakui dosa-dosa saya, dan saya mau dibaharui oleh firman Tuhan. Saya mau menerima apa yang Tuhan katakan, bahwa Tuhan akan memberikan saya kembali hati yang baru. Tuhan tidak melihat hati kita yang kotor lagi, tapi Tuhan mau menggantikan hati kita kembali menjadi putih, hati yang dipenuhi dengan buah-buah roh. Nah, beberapa minggu yang lalu kita sudah belajar tentang buah-buah roh. Di dalamnya itu ada kasih, damai sejahtera, sukacita, dan seterusnya. Nah, bagaimana supaya hati kita tetap bersih? Adik-adik, ketika kita menerima keselamatan, menerima Tuhan sebagai juru selamat kita, kita mengakui kesalahan kita di hadapan Tuhan, Tuhan ampuni kita, dan kita menerima Dia sebagai Tuhan dan juru selamat kita. Saat itu jugalah pengampunan Tuhan terjadi atas kita. Tapi apakah dengan hal itu adik-adik, wah saya kan sudah menerima keselamatan, dosa saya sudah diampuni, jadi ya saya mau buat apa saja kan bisa, kan Tuhan sudah selamatkan saya dengan cuma-cuma. Adik-adik yang diberkati Tuhan, hidup di dalam keselamatan itu harus diperjuangkan adik-adik. Jadi bagaimana caranya? Jangan kita berpikir bahwa kan Tuhan sudah selamatkan saya. Betul, memang keselamatan itu diberikan secara cuma-cuma, secara gratis. Tapi sekali lagi, kita hidup dalam keselamatan itu kita harus perjuangkan. Lalu bagaimana kakak supaya saya bisa tetap punya hati yang bersih? Tuhan tidak butuh kesempurnaan kita adik-adik. Wah, tapi Tuhan mau adik-adik, Tuhan memperhitungkan usaha kita, kerinduan hati kita untuk apa adik-adik? Untuk tetap menjaga hati ini supaya tetap bersih di hadapan Tuhan. Lalu bagaimana caranya ya kakak? Nah, mulai punya kerinduan. Yang dulunya suka bohong, mungkin hari-hari ini masih suka bohong. Mulai hari ini, Tuhan Yesus, saya masih sering bohong. Tolong saya Roh Kudus, mampukan saya Roh Kudus untuk saya bisa pelan-pelan meninggalkan. Tidak satu kali, wah langsung instan begitu. Sedangkan mie instan saja masih punya proses adik-adik, masih dimasak, masih dicampur bumbu-bumbunya di dalam. Apalagi yang namanya karakter kita, sikap kita itu mau diperbaharui, butuh proses adik-adik. Jadi tidak apa-apa, mungkin hari ini 3 kali bohong, mulai sebentar malam kurangi 2,5, lama-lama besoknya lagi tinggal 2 kali bohong, lusanya lagi
tinggal 1 kali lagi saya bohong Tuhan. Lama-lama besok lusanya lagi, wah tidak bohong lagi. Akhirnya karakter itu, sifat itu untuk tidak bohong menjadi kebiasaan kita. Wah, mungkin yang masih suka egois. Wah, masih suka mementingkan diri sendiri, tidak mau peduli dengan orang lain. Mulai besok pergi setelah ini ibadah, hai apa kabarmu? Itu mulai peduli dengan orang lain. Besok punya kue mungkin 5, wah ada teman saya di samping, saya mau berbagi dengan dia. Wah itu mulai ada perubahan sedikit demi sedikit, sampai gaya hidup itu menjadi karakter dalam diri kita. Adik-adik, mungkin hati kita masih dipenuhi dengan kebencian, suka sekali benci sama orang. Tapi besoknya lagi mulai ada roh untuk mau mengampuni adik-adik. Wah, memang tidak enak kalau dibully, memang tidak enak kalau dicaci maki, tapi firman Tuhan bilang, kasihilah orang yang membenci kamu. Wah, saya ini mau berusaha mulai tersenyum walaupun orang ejek kita, orang bully kita, tapi kita, Tuhan mampukan saya untuk saya bisa tetap mengasihi mereka. Lama-lama itu bully itu sudah dianggap biasa, tidak marah lagi, tidak kesal lagi sama orang, karena kita tahu bahwa ada Tuhan yang bersama-sama dengan kita. Kita mungkin orangnya yang suka apa selama ini, suka menyontek mungkin. Wah, ada apa-apa suka nyontek. Tapi lama-lama mulai latih diri. Mungkin setiap selama ini ujian selalu nyontek. Apalagi sekarang belajar apa? Online jadi di rumah. Wah, mana bu guru mau tahu kalau saya buka-buka catatan. Tapi dari situ adik-adik dilihat sejauh mana adik-adik jujur dengan dirinya sendiri. Gurunya tidak lihat, tapi ada mata Tuhan yang selalu, wow anakku di bawah ini, wah dia setia sekali, dia orangnya tidak mau nyontek walaupun banyak kesempatan buat dia untuk nyontek, tapi dia tidak mau melakukan begitu. Lama-lama itu ketika kita melakukan lagi, ada rasa takut dalam hati kita kalau kita mau menyontek lagi, karena Roh Kudus sudah bekerja di hati kita, sehingga adik-adik yang diberkati Tuhan, hati kita yang tadinya kotor kembali mulai putih seperti yang Tuhan mau. Siapa yang mau punya hati seperti ini? Wow, saya pun juga adik-adik, kita mau hari demi hari kehidupan kita semakin dibaharui dari hari ke hari. Itu sebabnya bagaimana ya Tante, selain saya bisa melawan dengan hal itu, minta Roh Kudus mampukan saya untuk melakukan kebenaran. Dari mana kita tahu kebenaran firman Tuhan, Kakak? Dari belajar untuk membaca firman Tuhan setiap hari. Firman Tuhan inilah yang akan meneguhkan hidup kita. Adik-adik, firman Tuhan ini sama seperti cermin. Adik-adik tahu apa fungsinya itu cermin? Ya, ada yang tahu tempat untuk melihat. Oh, di mana ada noda di muka saya ya? Oh, di sini ada tai lalat, di sini ada kotoran, di sini. Nah, seperti itu firman Tuhan. Alkitab ini adalah cermin bagi hidup kita. Oh, kalau kita suka marah-marah, firman Tuhan katakan, jangan kamu menjadi seorang pemarah, tapi jadilah seorang peramah. Wah, luar biasa ya Tuhan. Dalam hati kita ada kebencian. Oh, saya benci sama orang ini, teman-teman saya di sekolah. Wah, tapi firman Tuhan, kita baca firman Tuhan, ampunilah seorang akan yang lain. Wah, jika kamu mengampuni orang lain, maka Bapamu yang di sorga pun juga akan mengampuni kamu. Jadi, adik-adik luar biasa kalau kita rajin membaca firman Tuhan. Selain rajin baca firman Tuhan, bagaimana caranya supaya hati kita tetap terjaga, tetap putih, tetap hidup di dalam keselamatan itu? Kita perlu untuk setia beribadah, setia bersekutu dengan firman Tuhan. Siapa di sini yang di rumah rajin baca Alkitab? Selain rajin baca Alkitab, rajin bersekutu, rajin memuji Tuhan. Itu penting sekali adik-adik ya. Kita perlu untuk memupuk diri kita.
keselamatan yang kita terima daripada Tuhan Yesus itu kita perlu perjuangkan supaya kita tetap setia melakukan kebenaran firman Tuhan sampai Tuhan kembali memanggil kita. Bahkan Tuhan mendapati kita, dia katakan, "Hai kamu anakku yang setia dan taat." Wow, kita didapati menjadi anak-anak yang setia. Sejak dari kecil kita sudah tahu mempersembahkan hidup kita kepada Tuhan. Karena kita tahu bahwa hidup ini adalah milik Tuhan Yesus. Amin adik-adik. Nah, itu firman Tuhan hari ini. Bagaimana supaya kita tetap menjaga hati. Tuhan mau. Ingat ya adik-adik, ketika kita hidup di dalam dosa seperti ini, hati Tuhan itu sedih. Dan Tuhan mau membaharui hidup kita, hati kita. Tuhan mau membaharui hati kita sehingga pembaharuan itu ada dalam hidup kita sepanjang hidup kita. Amin adik-adik. Nah, ayat hafalan hari ini kita ambil dari 2 Korintus pasal 5 ayatnya yang ke-17. 2 Korintus pasal 5 ayatnya yang ke-17. Siapa yang ada dalam Kristus, ia adalah ciptaan yang baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Tuhan mau membaharui hidup kita dan Tuhan mau kita hidup dalam pembaharuan setiap hari. Amin adik-adik. Siapa di sini yang mau punya hati yang dibaharui? Semuanya mau. Dan itu sebabnya kita butuh Roh Kudus untuk menuntun kita setiap hari. Amin. Puji nama Tuhan. Firman Tuhan hari ini sampai di sini. Mari kita berdoa. Semuanya dalam sikap doa. Kita minta anugerah Tuhan untuk terus memeteraikan firman-Nya dalam kehidupan kita. Tuhan Yesus, kami bersyukur kepadamu untuk firman-Mu sore hari ini. Terima kasih kalau Engkau Tuhan yang peduli dengan kehidupan kami. Engkau Tuhan yang tidak mau Tuhan melihat hati kami penuh dengan kotoran-kotoran karena kami hidup dalam dosa. Dan Engkau mau Tuhan untuk membaharui hati kami. Ampuni kami Tuhan Yesus untuk segala dosa dan kesalahan yang kami masih buat sampai hari ini. Kami membuka hati di hadapan Engkau sore ini. Tolong kami Roh Kudus, mampukan kami untuk kami bisa meninggalkan satu persatu, sedikit demi sedikit kehidupan kami yang lama. Dan kami bisa menjalani kehidupan kami hari ini, besok dan seterusnya dengan kehidupan yang baru di dalam Engkau. Terima kasih Tuhan Yesus untuk sore hari ini. Jadikan kami pelaku firman-Mu dan biar hidup kami menyenangkan Engkau dan menjadi kesaksian bagi banyak orang. Dalam Kristus Yesus Allah yang kami percayai, kami mengucap syukur kepadamu. Semua yang diberkati dengan firman Tuhan, sama-sama katakan, amin. Puji nama Tuhan. Sampai ketemu di waktu yang akan datang. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Adik-adik semuanya bangkit berdiri, kita akan mengakhiri ibadah kita hari ini. Kita nyanyikan lagu penyanyi bersama. Bagi rajaku yang luluh di
puts the moon in the sky.